Maria Reza Tubuh, NPM 128. Di sini saya akan membacakan judul saya, pengaruh model pembelajaran berbasis game Math Bingo terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 SD Negeri 094176. Masalah saya itu, khususnya di kelas 2 SD, hasil belajar siswa menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Namun dalam praktiknya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dan kurangnya motivasi saat belajar matematika, terutama pada materi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang menjadi rumusan masalah saya itu adalah, apakah ada pengaruh model pembelajaran berbasis game Math Bingo terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 SD Negeri 094176 Tanah Jawa? Yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran berbasis game Math Bingo terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan di kelas 2 SD Negeri 094176 Tanah Jawa. Penelitian saya itu adalah penelitian eksperimen. Dalam pelaksanaan penelitian eksperimen ini menggunakan desain pre-eksperimental dalam menggunakan bentuk one group, pre-test, dan post test. Nah, yang menjadi lokasi penelitian saya itu adalah SD Negeri 094176 Tanah Jawa, Pansur, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Nah, menjadi waktu penelitian itu pada saat pembelajaran semester genap tahun ajaran 2024-2025. Nah, yang menjadi populasi penelitian saya itu adalah siswa kelas 2. Yang menjadi sampelnya itu adalah keseluruhan siswa kelas 2. Yang menjadi variabel penelitian saya itu adalah variabel persons 21. Yang menjadi variabel penelitian saya itu adalah variabilitasnya model pembelajaran berbasis game Math Bingo, dan juga untuk variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah hasil belajar siswa kelas 2. Nah, yang menjadi instrumen penelitian saya tes atau soal. Dalam penelitian menggunakan tes pilihan berganda yang berupa 20 soal, mana jika benar itu 5 dan jika salah itu 0. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, di mana saya turun ke lapangan setelah mengamati gejala yang sedang diteliti, kemudian diteliti menggambarkan masalah yang terjadi di tempat tersebut. Nah, kemudian tes ini digunakan untuk mengevaluasi tentang bagaimana membedakan kondisi awal dan dengan kondisi sudahnya. Nah, selanjutnya itu uji instrumen penelitian. Nah, dalam yang saya lakukan itu adalah uji validitas. Nah, dalam menguji validitas dari setiap pertanyaan yang dimana dalam hal ini pertanyaan yang dimaksud adalah instrumen penelitian digunakan berupa soal atau tes bisa dikorelasikan dengan menjumlah nilai total, di mana saya menghitung dengan menggunakan percent product moment, di mana rumusnya Rx sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X2 X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan N dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan uji reliabilitas. Nah, dalam mengukur reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach alpha, di mana R11 dikali K per K kurang 1 dikali 1 dikurang sigma varian butir total akar pangkat kuadrat 2 dikurang per varian total T. Nah, di mana dikatakan suatu variabel dikatakan reliable adalah apabila hasil alfa lebih dari 0,60 dikatakan reliable dan hasil alfa kurang dari 0,60 dikatakan tidak reliable. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data, di mana saya menggunakan uji NG, di mana setelah mendapatkan nilai dari hasil pretest dan hasil post test, saya melakukan analisis terhadap skor yang diperoleh menggunakan rumus NG, di mana sama dengan skor post test dikurang skor pretest per skor maksimal dikurang skor pretest. Nah, dikatakan ada juga kriteria dalam NG ini. Dikatakan lebih poinnya jika G-nya
lebih dari 0,7 dikatakan tinggi. Dan juga jika 0,3 lebih dari atau gennya kurang dari 0,7 dikatakan sedang. Dan jika gennya kurang dari 0,3 dikatakan rendah. Nah, selanjutnya itu digunakannya uji T. Nah, dalam uji T ini ada rumus di mana T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Nah, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika T hitung kurang dari T tabel dan atau nilai signifikansinya lebih dari 0,5 maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin apa judulnya? Yang semalam itu pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis GMAT di Indra untuk meningkatkan minat belajar. Jadi terperjelas Hasil. betul nanti. Oke, bagus Pak. Thank you Anita. Kita tambah. Ya. Oke.